Yang mereka kagumi hanya sampai di otak mereka, tapi tidak merubah hati mereka. Tapi kalau firman yang kita sampaikan pasti merubah hidup orang. Kalau kita mendengar kata akhir-akhir ini paradigma. Kenapa di semua pembicaraan seminar apa saja orang bicara paradigma? Karena orang itu ingin yang baru dan ingin perubahan. Kenapa sekarang ini di banyak seminar selalu topiknya out of the box? Itu kata yang luar biasa. Pernah dengar kata itu, out of the box? Semua pembicara seminar apa saja, seminar kedokteran, arsitektur, ekonomi, kesehatan, apa saja. Kenapa mereka berkata out of the box? Keluarkan pikiran dari kotakmu yang salah itu. Selama kita masih lingkaran 4 kotak itu, 4 dinding kotak itu saja, maka kita nggak akan pernah terima yang baru dalam hidup ini. Seharusnya itu Roh Kudus yang ngomong begitu, dan itu gereja, bukan mereka pembicara-pembicara, motivator, speaker dan sebagainya. Tidak. Kenapa gereja nggak bisa seperti itu? Saudara, ayo kita melihat bagaimana dunia sekarang sedang berubah. Ada paradigma yang baru. Maka itu jangan kita hanya berpegang yang lama, biar Roh Kudus bekerja. Jadi inilah ayat yang menyatakan apa yang kita sampaikan itu firman Tuhan atau cuma khotbah. Saya sering berkata begini, tahun 70-an sampai awal 80-an, kalau bulan Juli, Agustus, saya tuh khotbah di gereja-gereja, pasti saya diinterupsi, khotbahnya dikurangi 10 menit atau 15 menit. Untuk apa dikurangi waktu khotbah di gereja-gereja? Karena banyak dosen-dosen sekolah Alkitab keliling gereja-gereja cari murid. Tahun 70-an atau 80-an, saudara, sulit orang jadi pendeta. Zaman itu kalau ada anak muda ngomong pada papa mamanya, "Pak, saya mau sekolah Alkitab." Itu mamanya kan berteriak, "Makan apa kamu nanti?" Betul, itu tahun 70-an yang lalu, tahun 80-an awal. Karena orang takut jadi pendeta itu kesannya jelek sekali. Begitu pula kalau ada anak perempuan memberitahu orang tuanya, "Pak, saya sudah punya pacar." "Oh, kerja apa?" "Enggak, calon pendeta." Wah, jangan. Pasti akan berteriak itu mamanya. "Maka kenapa kamu nanti punya suami pendeta?" Maka itu saudara, kalau Juli Agustus tahun itu orang keliling dosen-dosen nantang, "Ayo siapa mau masuk sekolah kita?" Dulu sekolah kitab itu sepi, gak banyak seperti sekarang. Tidak semua sinode punya sekolah kitab zaman dulu, sedikit sekali. Tapi fenomenanya berubah tahun 90-an, 80-an akhir, 90-an sampai hari ini. Kenapa orang-orang muda begitu punya hobi jadi pendeta? Gara-gara melihat para pendeta di kota. Bayangkan, ini bahasa Jawa, saya menemukan itu. Ternyata jadi pendeta itu enak, saudara. Berdoa bab sugih. Yang gak Jawa tanya bagi yang Jawa. Artinya cuma cuap-cuap, kaya dapat duit pendeta sekarang. Mobilnya ganti-ganti tiap tahun, punya apartemen, wah punya luar biasa. Siapa yang gak tertarik jadi pendeta? Gak pernah bayar pajak, tapi uangnya banyak. Bayangkan, saudara, akhir-akhir ini banyak pendeta ngurus NPWP. Saya marah pada mereka. Motivasinya supaya keluarga bayar fiskal. Kurang ajar. Saya bilang, kamu itu apa-apaan? Saya punya NPWP karena saya ada perusahaan, walaupun itu kecil. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, mengerti apa yang Dia mau dalam kehidupan ini. Lalu kesimpulannya, sekarang ini banyak hamba Tuhan gak perlu terima panggilan, asal mereka bisa ngelawak dikit-dikit dan pintar ngomong, pasti laku. Jawab iya atau tidak? Apalagi kalau punya modal gaya tukul, laris sudah, pasti laris. Saya lain. Siapa kata serius sih? Ya toh, karena sekarang ini orang Kristen senang yang lucu-lucu. Maaf, saya ini cuma ngomong, saudara, tapi ini fakta. Kalau saudara baca koran yang setiap Jumat atau Sabtu ada iklan kebaktian, bagaimana seorang pendeta satu kali hari Minggu bisa khotbah sampai 5, 6, 7 kali. Terus kalau lihat jamnya itu kan dekat-dekat, dan ini Jakarta. Loh, mana sempat? Lalu berapa menit khotbahnya? Akhirnya jadi pembicaraan umum. Itu kan cuma ngajar setoran. Ya ampun, ngerti gak kata itu? Bayangkan khotbah cuma 10 menit, 15 menit, selesai pindah ke tempat lain.
Mengerikan. Nggak perlu bergumul, pakai tema yang sama. Atau pindah-pindah gak ada yang dengar juga, yang lain dengar. Betul nggak saudara? Nah, ini khotbah, itu bukan firman. Walaupun pakai Alkitab. Ada berapa gereja di Jakarta pengkhotbahnya itu ditawari. Kalau setahun full, itu persembahannya di depan loh saudara. Kalau bisa 2 tahun full, itu apartemen. Gila nggak? Maka itu sampai nggak sengaja jadi pendeta kalau begitu. Saya mau khotbah 15 menit aja. Berapa kolekta, berapa persembahannya? Seminggu saja. Mengerikan saudara. 20 Januari yang lalu, saya diminta khotbah Natal di perusahaan kopi kapal api di Surabaya. Natal. Kaget saya. Pemiliknya itu bukan orang Kristen. Saya itu ditawari oleh teman-teman untuk buka gereja. Lalu diberi data pendeta-pendeta terkenal untuk diundang. Pak, dihitung sebulan itu bersih 200 juta. Untungnya ini loh saudara. Ini yang ngomong bukan orang Kristen. Sudah dipakai ongkos sewa gedung segala macam. Saudara, segitu rusaknya gereja ini. Semua diukur dengan uang. Maka itu jaga hati saudara dan hati saya. Amin. Jangan rusak gara-gara uang. Walaupun kita hidup perlu uang, itu jelas. Jangan lagi hidup mati aja nggak ada yang gratis. Maka itu sebelum mati, jangan pengen mati dulu. Mati itu mahal. Ngurus surat mati sudah bayar berapa? Bajunya, petinya, aduh mahal semua. Ya, yang pengen mati bertobat dari itu. Kasihan keluargamu itu, suruh ngurus itu. Kalau mati itu dibuang ke laut silakan, itu gratis. Kalau dimakan ikan aja di sana. Jadi kita nggak bisa munafik, memang kita perlu uang, tapi bukan uang jadi sasaran. Kita harus melihat kemana larinya. Kalau itu karena Roh Kudus kita diwahyukan, percayalah, maka Tuhan akan berbicara. Ayat 30 di pasal 23. Saya takut dengan ayat ini. Yeremia, masih Yeremia ya. Saya minta 2 terjemahan dibaca. Satu yang terjemahan kita ini, ya saya baca dulu. Saya nggak pernah ketemu ayat selucu ini saudara di Alkitab. 23 kitab Yeremia ayat 30. Sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi hamba Tuhan. Kenapa? Demikianlah firman Yahweh, yang apa? Mencuri apa? Firmanku masing-masing di temannya. Ada pencuri firman. Saya bingung juga baca terjemahan itu. Beginilah firman Yahweh, lihatlah, aku melawan para nabi yang mencuri firmanku. Mencuri firman. Saya pikir kok ada lagi pencuri firman, ini apa? Ternyata kalau ada hamba Tuhan tidak gumul untuk mendapat pewahyuan, khotbahnya cuma baca buku dikhotbahkan, dengar khotbah pendetaan dikhotbahkan ulang dan dapat persembahan, itu pencuri firman. Mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Aneh-aneh lagi. Tidak salah kita menyampaikan firman apa yang kita dengar dari orang lain, tapi sebut namanya. Siapa yang ngomong itu? Seperti contoh, hari-hari terakhir ini saya sering ngulang. Tanggal 20 Desember, saudara, kami di Sydney. Kami 11 orang. Istri saya, lalu tim jedit, anak-anak, dan satu pendeta dari Nabire, namanya pendeta Eliezer Edu. Dia khotbah cuma 23 menit pada ibadah Natal di kota Sydney, 26 Desember malam itu. Tapi membuat orang tercelik. Saya pun kaget, saya nggak pernah dengar itu. Dia nyebut, saudara, Henokh, karena disebut hidup bergaul dengan Tuhan ya. Lalu Nuh, lalu Abraham, lalu Musa, lalu Yusuf, Yesaya, Yeremia, semuanya. Dia tanya 3 pertanyaan. Menurut saudara, mereka itu pernah ke gereja atau tidak? Ayo mikir cepat jawab. Mereka pernah ke gereja atau tidak? Cepat jawab. Enggak. Nomor 2. Mereka baca Alkitab atau tidak? Enggak. Kenapa kok tidak? Belum ada. Oke. Nomor 3. Mereka penuh Roh Kudus atau tidak? Belum juga, karena Roh Kudus belum datang. Yohanes 7 baru katakan Roh Kudus belum akan datang. Ke gereja tidak pernah. Jangan lagi baca Alkitab. Alkitab saja belum ditulis, firman belum ditulis. Nomor 3, Roh Kudus saja mereka belum punya. Tapi faktanya, siapa lebih dekat dengan Tuhan? Kita atau mereka? Ayo jawab cepat. Nah, kita ini punya Alkitab lebih dari 1 loh. Betul nggak? Kebaktian kita ke gereja seminggu bisa berapa kali? Roh Kudus sampai lata-lata kejeduk sampai baca roh. Maaf.
Coba ngomong. Belum betul.